Kalau saya, Bung, ya, ketika awal-awalnya itu semangat. Pertama semangat. Seiring berjalannya waktu, mulai berhitung. Karena biasanya saya banyak aktivitas, saya harus menulis, saya mengetik, saya harus membuat sesuatu pada malam itu, karena kadang-kadang inspirasi itu baru muncul kalau malam. Sampai saya menjadi ragu, apakah saya akan bisa kuat mengikuti rutinitas doa ini. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Mario, namanya kan Mario itu kan anak kecil, ya badannya aja yang masih besar, tapi pada usianya adalah usia masih anak kecil. Ada kejenuhan, karena sebagai anak mestinya dia bermain. Tetapi dengan kami tetap tiap malam ikut berdoa, mau tidak mau dia juga akan ngetem di situ, dia duduk di situ, kita akan panggil, ayo kita berdoa. Nah, ini menjadi setelah kemudian kemarin Romo mengatakan bahwa sabda Yesus mengatakan, tidakkah sanggup kamu 1 jam berjaga-jaga untuk saya? Ini saya bilang luar biasa ya, satu luar biasa. Secara tidak langsung kita sudah melakukan itu. Kita tidak menyadarinya bahwa kita melakukan, bukan secara tidak langsung, kita tidak menyadarinya bahwa kita telah melakukan peringatan dari Yesus itu kepada para murid pada saat itu. Tapi kita sekarang melakukan, tidak sanggupkah kamu melakukannya 1 jam untuk saya berjaga-jaga? Jadi rasanya tidak ada ruginya. Ya, jadi saya justru semakin tertantang dari ibu-ibu yang ada di Papua, dari Ibu Teresia, yang sebenarnya mereka udah harus tidur sebentar lagi, tapi masih tetap bertahan, walaupun Tuhannya ngobrol-ngobrol sesaat. Itu yang membuat saya, oh iya benar ya, sabda Tuhan itu telah kita lakukan, namun belum kita menyadari. Semoga dengan kita menyadari, kita semakin diteguhkan. Jadi benar-benar kita hidupi. Dan apakah komunitas ini membuat saya menjadi merasa bersaudara? Saya pikir itu sangat-sangatlah, walaupun kita hidup dalam doa. Jadi dukungan doa sebagai saudara, saya bisa merasakannya. Apalagi ketika saya sakit, banyak yang mendoakan, dan saya merasakan kekuatan doa-doa itu. Itu yang membuat saya bahwa komunitas ini adalah komunitas di mana hidup persaudaraan. Tapi kita memang harus menyempurnakannya ke depan, tetap kita kita kembangkan, kita hidupi, kita bangun persaudaraan yang sungguh-sungguh memang kita sebagai saudara dalam iman. Dan yang berikut, penegasan dari Ama Fidelis kemarin ketika dia mengatakan bahwa kita bersekutu. Ya, ini persekutuannya itu, saya baru mengerti, oh iya ya, ternyata kalau saya tidak bersekutu, berkumpul dengan 1-2 orang, saya bisa bersekutu dengan para kudus. Ini yang membuat saya, oh iya, tambah pengetahuan saya, tambah pemahaman saya, dan saya merasa bahwa saya tidak sia-sia memilih iman Katolik. Itu yang menjadi penguat untuk saya. Apalagi ketika bulan Maria ini, benar-benar pesan-pesan tentang Bunda Maria itu saya renungkan. Selama ini kita abai, kita di rumah kita mungkin banyak patung Bunda Maria, tapi belum tentu kita sapa Bunda Maria. Mungkin karena saking kita sering melihatnya di situ, menjadi ya udah biasa-biasa saja. Tapi dengan pesan Padre Pio, saya katakan terima kasih Tuhan, saya diingatkan dengan pesan-pesan ini. Setidaknya ada beberapa pesan yang membuat saya tergugah. Seperti, oh iya, ketika saya lewati atau melihat foto Bunda Maria atau patung Bunda Maria, harus tetap kita sapa. Jangan ditinggal begitu saja, karena dia adalah, ya seperti tadi sebagai Bunda Gereja, kita mendapatkan rahmat daripadanya. Semua rahmat itu dia yang bagi-bagiin. Ya memang Yesus yang memberikan, tetapi melalui perantaranya
di offer kepada kita. Oh, Pak Marcel butuh, Bu Evo butuh, yang lain butuh, Teresia butuh di Atambua, Bu Kencana butuh, dan rahmat itu mengalir lewat Bunda Maria, tentu saja lewat persekutuan kita dalam. Dan itu yang membuat saya memilih atau mengikuti doa-doa novena pada Devosan ini, ya sangat mendukung dan menguatkan saya. Setidaknya saya tidak salah memilih iman gitu. Begitu, itu teman-teman pengalaman saya dan refleksi saya tentang pertemuan kita dari kemarin dan sampai hari ini. Terima kasih Pak Marcel ya, luar biasa ya. Tiap hari kita dicerahkan ya, kita mendapat dari pembimbing rohani kita, lalu kita coba untuk memamahnya, lalu kita juga menyampaikan kabar gembira itu kepada teman-teman yang ada di sini ya, itulah kebutuhan ya kita. Dan itu dua hal itu juga ya, yang tadi malam juga saya sampaikan, 2-3 orang berkumpul, sepakat. Kalau dia kata Padre ya, kalau teman-teman nggak sepakat gitu ya, nggak apa-apa. Ada orang kudus ya, ada Bunda Maria, ada Padre Pio, ada siapa saja kan gitu ya, yang sudah dia sangat kudus begitu. Dan luar biasa ya, banyak sekali. Dan saya yang paling tersentuh itu, tidakkah kau bisa berjaga-jaga 1 jam saja bersamaku? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Marcel, ternyata kita sudah melakukan tanpa kita sadari. Luar biasa Padre Pio ya, menuntun kita. Menuntun kita, membawa kita kepada jalan yang apa yang dikehendaki oleh Yesus di dalam sabdanya. Tanpa kita sadari loh ya. Mungkin ada yang bilang, aduh kok panjang banget sih kalau berdoa sama Padre Pio itu lama sekali ya, panjang begitu ya. Ternyata itu ada sabdanya loh ya, 1 jam saja begitu ya. Sanggup nggak kamu gitu? Nah ini luar biasa sekali ya. Silakan, mungkin ada teman yang lain. Bu Evo. Ya silakan Ibu. Terima kasih, selamat malam Bu Evo dan Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan 1 jam saja. Memang kadang-kadang saya mengantuk juga begitu. Saya mengantuk sekali. Tapi saya juga minta Tuhan lewat Padre Pio, lewat doa-doa kita selama ini, saya mohon saya jangan ngantuk begitu. Dan sering tidak ngantuk, tapi kadang ngantuk. Apalagi kalau doa pribadi itu, kebetulan di Atambua itu ada satu uskup yang dulu di Amerika sedang didoakan untuk beatifikasi. Nah, kebetulan saya juga ada di komunitas itu, dan kita diminta untuk 1 jam rosario, selain rosario pribadi. Sehingga kadang-kadang memang terasa sedikit jenuh, akhirnya atau malah kacau juga begitu, karena kok doanya banyak sekali ya. Nanti doa novena malam, doa pribadi, doa Monsinyur Gabriel Manek, doa pagi, doa malam, misa, jadi banyak sekali. Sehingga terkadang jenuh juga. Tapi saya selalu kalau sudah rasa jenuh, saya berhenti dulu. Saya berhenti, terus saya minta Tuhan, saya minta Santo Pio itu benar-benar membantu saya, Bu Evo, termasuk soal keuangan, karena saya pensiunan. Sehingga kalau sudah berhenti, sebentar lagi mulai lagi dan bisa fokus lagi. Dan saya sungguh merasakan bahwa 1 jam itu saya kira kita bisa penuhi, tetapi memang harus fokus, harus sepenuh hati, karena sebagai manusia terkadang kita jenuh, terkadang ngantuk, apalagi saya terus terang siang saya tidak pernah tidur sebagai ibu rumah tangga karena sudah pensiun, jadi tidak pernah tidur, ada aja kerjaan. Malam setelah selesai doa novena masih ada lagi doa, baru saya tidur mungkin sekitar jam 12, setengah 1 baru tidur. Sehingga terkadang memang ada kejenuhan, rasa ngantuk itu ada, tetapi selalu terbantu. Sekarang pun saya tidak mengantuk. Artinya itu saya dibantu oleh Padre Pio, oleh Tuhan sendiri melalui doa-doa yang sama-sama Devosan sudah sampaikan itu. Kemudian kalau terkait dengan persaudaraan, itu saya
merasakan sekali terkadang walaupun kita belum saling mengenal latar belakang kita, siapa kita, tetapi hanya mengenal melalui Zoom doa, tetapi kadang-kadang kita saling WA, telepon, kita sepertinya sudah akrab banget, sudah kenal sekali. Lalu yang berikut bahwa adik-adik saya didoakan itu sungguh luar biasa. Karena kemarin ada satu yang sudah selesai kemo, masih tunggu untuk lab, sehingga saya belum menyampaikan update-nya. Tapi ketika kami sempat ke kampung, daerahnya terjal, naik, tapi dia bisa jalan hampir sekitar pulang pergi itu sekitar setengah kilo. Dia bisa jalan itu. Sehingga saya pikir ini bukan hal yang biasa, tetapi ini luar biasa karya Tuhan melalui doa yang sudah disampaikan setiap malam. Juga adik saya yang satu lagi itu yang diabetes itu kakinya kan sebetulnya luka-luka itu sudah ada rongga, tetapi sudah tumbuh daging sehingga sudah penuh. Telapaknya itu sudah penuh, tinggal sedikit saja di bagian jari-jari depan itu saja yang masih rongga sedikit. Tetapi belakang itu sudah tumbuh daging, sudah merah, sehingga saya memang berpikir memang ini doa-doa devosan sebagai saudara itu luar biasa buat saya dan keluarga, untuk adik-adik saya juga untuk saya. Lalu kalau terakhir terkait dengan pesan ini saya biasanya catat lagi, lalu saya mencoba untuk masukkan di status atau story WA. Saya punya keinginan untuk mengajak orang Atambua supaya bisa mengenal Santo Padre Pio. Ya, tidak mudah memang, mungkin karena waktu doa, kemudian mungkin juga karena mereka masih aktif. Tetapi saya optimis bahwa satu waktu akan ada orang-orang yang bergabung, orang Atambua yang akan bergabung. Contoh saja beberapa hari lalu pembelajaran itu, ada beberapa teman yang sudah ikut. Ada Ibu Agnes Hunan, ada Ibu Pola, ada siapa lagi yang sudah ikut. Saya pikir ini luar biasa karya Tuhan. Santo Pio juga turut berdoa untuk supaya teman-teman saya di Atambua juga bisa bergabung dengan devosan Santo Pio 108 ini. Dan biasanya saya catat lagi di buku semua yang pembelajaran, semua yang ada di YouTube, saya catat yang penting-penting saja buat saya. Lalu saya baca lagi untuk ya pembenahan diri untuk ke depan. Dan saya sekali lagi terima kasih karena saya bisa bergabung. Ketika saya baca dengar di YouTube, kemudian saya email ke Ibu Evo dan Ibu Evo langsung respon sehingga saya bergabung pada November tahun lalu. Dan sampai sekarang saya senang dan saya berterima kasih untuk itu. Kira-kira demikian yang saya rasakan selama ini terkait dengan 1 jam persaudaraan dan pesan Santo Pio. Terima kasih Bu Evo, saya kembalikan. Terima kasih, luar biasa ya, puji Tuhan. Luar biasa. Ya, itulah cara Tuhan ya mempertemukan kita yang kita tidak sadari. Ya, jadi Santo Pio itu ikut campur tangan ya dalam semuanya ya. Terkadang kita kan meminta yang itu ya, jawaban-jawaban yang nyata gitu ya. Jadi saya mungkin sedikit mau menyampaikan juga kaitan dengan saya. Saya selalu tanya, kenapa kok saya belum sembuh gitu ya sebelum-sebelumnya. Kenapa saya terus seperti ini begitu. Setelah saya ya ini kan tempat saya berdoa ya. Saya ini ada di sini ada Bunda, ada semua di sini. Yang saya minta itu ya, saya suka ngobrol-ngobrol itu ya. Saya bilang sama Padre Pio, tolonglah bisikan ya sama Yesus. Kamu pernah melakukannya kepada orang yang tidak punya pupil, bisa melihat. Kamu juga menghidupkan bayi yang mati itu. Kamu juga mendoakan orang yang kanker, yang terminal ill, bersih. Lalu saya katakan, boleh dong, saya juga. Ya,
Saya bilang, oke, secara medis saya sakit. 50% ada sumbatan di bagian tengah dan kiri otak. Boleh kan saya seperti yang tidak punya pupil itu, dia tidak punya pupil tapi melihat. Ya, saya secara medis sakit. Tapi boleh kan? Gitu ya. Lalu saya meyakinkan diri saya, oh ya, saya bisa seperti ini, bisa Bapak Ibu lihat seperti ini gitu. Kalau dokter-dokter yang banyak itu selalu kalau ketemu saya tuh dia mau ngomong itu ragu-ragu. Yang nggak berani bilang kalau saya stroke. Jadi sampai suatu hari saya tahu dalam surat rujukan bahwa saya itu stroke. Jadi dokter yang lain tanya, bagaimana dia bisa bicara, bagaimana mulutnya, bagaimana ya seperti itu begitu. Lalu saya bilang, oh praise the Lord, ya ternyata itu doa-doa yang teman-teman ketika saya tergeletak itu ya tiap malam berdoakan untuk saya ya. Saya memang ada di situ, kadang saya dengar, kadang saya nggak dengar, kadang sudah tertidur, kadang seperti itu, tapi teman-teman tidak pernah putus-putus mendoakannya. Penyakitnya ada di situ. Tapi bisa bergerak ya, bisa berdoa bersama teman-teman. Jadi cara pikir kita dengan cara pikir Tuhan beda ya. Kita pikir oh ya aku sembuh ya, semua itu ya kemudian normal ya, enggak juga ya. Tetapi ya saya bisa seperti ini. Nah, itu saya percaya itu karya Tuhan dengan doa-doa yang kita panjatkan dengan orang-orang kudus kita, Bunda Maria, Santo Yosef, para pelindung kita, dan juga Santo Pio. Ya, jadi itu sangat-sangat luar biasa. Dan yang luar biasa lagi itu adalah bagaimana Tuhan bekerja. Dan Padre Pio kerja keras membentuk kita masing-masing di sini. Itu mungkin boleh ditanya itu Pak Marcel. Seringkali Pak Marcel itu tidak dipersiapkan. Saya mendadak saja Pak Marcel, tiba-tiba saya gedubrak gitu kan, Pak Marcel harus muncul gitu. Atau Bu Inge tiba-tiba dapat tugas yang lain, dia juga sungkan mau beritahu saya karena kondisi saya, lalu kemudian saya muncul begitu saja dan saya kemudian bisa melakukan tugas. Nah, itu juga karya Tuhan. Nah, seperti ya mendadak begitu ya. Jadi sekarang kita mencoba melihat dari perspektif lain. Ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, Tuhan punya rencana seperti yang lain yang kita tidak tahu. Tetapi endingnya baik. Ya, kejadiannya mungkin seperti kemarin. Ya, seperti kemarin itu mungkin Bu Inge itu bisa bicara itu ya. Bagaimana semuanya itu tidak dipersiapkan, tetapi Tuhan bekerja luar biasa ya begitu. Itu sedikit dari saya. Berkaitan tadi pesan tadi, terus terang pesan itu tadi baru saja tadi diberikan. Saya tidak siap dan tidak sebenarnya mengapa Padre Pio mengatakan bahwa Bunda Maria itu bunda para imam. Saya tidak mengerti bagaimana ceritanya. Tetapi ada saja saya langsung dibawa pada satu pemahaman saya tentang bagaimana para imam itu disebut sebagai persona Christi. Jadi saya mau, oh iya ya, jadi terus terang memang saya tidak siap, tetapi saya katakan kepada Padre ya terserah bagaimanalah mau ngomongnya sama teman-teman. Saya tidak ada persiapan, udah berkarya aja lah, bantu saya untuk menjelaskan ini. Tiba-tiba saya dibawa pada pengetahuan itu dan saya, oh iya, mengapa Bunda Maria disebut sebagai ibu gereja, ibu para imam? Karena para imam itu adalah diri Yesus manusia dalam bentuk manusia. Tetapi kita harus mengetahui bahwa Yesus adalah dilahirkan oleh Bunda Maria, maka ia disebut sebagai bunda dari Yesus. Maka para imam disebut juga sebagai bunda. Dan itu saya katakan memang semakin kita mempererat diri dengan Padre Pio,
dalam kesulitan-kesulitan kita selalu diberikan tuntunan, oh ini jalan yang benar, ini yang harus kamu omongin, ini yang perlu kamu sampaikan. Jadi begitu pengalaman saya tadi. Itu terus terang tadi itu baru saya terima sudah setengah perjalanan doa kita baru dikirim sama Inge pesannya. Tapi lagi pesannya apa pada malam hari ini? Iya. Begitu. Ya, jadi selalu dikasih jalan ya. Bisa memahami ya, seperti Kalvari dengan Tabor, Sinai dengan Tabor, ya kan ya. Banyak hal ya yang kadang-kadang di luar batas jangkauan pemikiran kita. Tetapi kita dituntun seperti itu. Ya, seperti ya pesan yang kemarin cukup berat juga itu ya. Pesan yang kemarin itu bagaimana kita mati sebagai Kristus dan kita katakan sudah selesai. Ya, semua penderitaan sudah selesai, letakkan disalibkan begitu kan. Mati bersama Kristus ya. Jadi sudah selesai penderitaan, salib penderitaan maka selesai. Kalau tadi soal persaudaraan sejati, kalau Bu Dion kan bilang ya, saya merasa diterima, saya disambut seperti itu. Kemudian Ibu Teresia juga katakan, kita kan semua lewat, ketemu itu virtual ya, nggak pernah. Pertama kali kami bertemu, kopi darat itu, ada beberapa tuh, ya, waktu kita menghadap pada Padre Andre. Ya, itu Ibu Kencana, Ibu Bella, kemudian Ibu Jenny. Kalau yang lain memang kita sudah bertemu ya seperti itu. Itu rasanya itu ya mungkin yang cerita Ibu Kencana lah ya, atau Ibu Bella atau Ibu Jenny. Ya seperti apa yang selama ini ya udah hampir setahun bertemunya hanya virtual. Tiba-tiba ketemu. Itu kayak apa itu? Senangnya luar biasa. kayak udah puluhan tahun ya bersama ya. Iya benar. Jadi udah akrab langsung. Jadi iya betul Bu Evo, saya juga merasakan hal yang sama. Kita menyatu. Iya benar. Kayaknya pun waktu cerita begitu nyambung aja gitu ya, padahal kan Iya. Pernah ketemu. nggak pernah ketemu, baru ketemu ya hari itu. Sama kali itu. Soalnya kita tidak ada salam perkenalan. Benar Bu Bella. Langsung berakrab-akrab pria. Rasa persaudaraan terasa kental sekali ya. Apalagi dengan makan bersama ya. Dan memang mungkin satu yang mempererat karena kita dilarang untuk bergosip, sehingga kita tidak membahas tentang keburukan-keburukan, sehingga auranya menjadi positif. Kalau saya nih, coba kalau tidak ada satu border seperti itu, mungkin kita udah kemana-mana ngobrolnya tentang tentang kejelekan, tentang sifat hidupnya. Tetapi karena kita udah dilarang oleh Padre Pio menjadi semangat gitu. Saya pikir salah satu yang membuat itu. Dan selain itu karena tiap malam ketemu. Dan kita juga tidak mengenal. Tidak ketemu pasti ada kerinduan. Saya belum ketemu dengan yang lain. Karena ini udah menjadi satu habit kita. Itu yang kita menjadi semakin persaudaranya merasakan gitu. Tapi dengan Zoom ini kita tidak bisa bergosip juga karena kita juga tidak mengenal. Kita udah gembira bertemu tanpa tahu kenal lama-lama kan, nggak tahu keburukan atau kebaikan gitu. Apa yang mau digosipin? Ya kan bisa aja orang bergosip ya, dia kemudian telepon-teleponan gitu, tapi itu kan tidak terjadi gitu ya, karena memang ada rambu-rambu ya. Karena kalau begitu bergosip itu langsung Yesus pergi ya, doa kita pun nggak manjur lagi. Iya benar. Karena Yesus sudah meninggalkan kita begitu ya.
Ya, mungkin teman-teman yang baru nanti saya akan kirimkan video tentang Padre Pio tidak suka dengan orang bergosip. Ya, jadi itu kemudian menjadi pegangan kita juga. Lalu kemudian tentang seniman kegelapan ya, gitu ya, Kosaccio ya, roh jahat, iblis ya, seperti itu. Jadi itu kemudian juga kita tahu. Jadi kita misalnya bisa mulai melihat-lihat, ini Kosaccio ya, ini siapa ini? Ini seniman kegelapan atau ini Roh Kudus atau Roh Kuda, kira-kira begitulah, melakukan discernment ya, seperti itu.